Halo teman-teman, nama saya Nur Arifia-Ningrum, NIM 201933051, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muria Kudus. Nah, di sini kita akan menjawab soal nomor 1 sampai nomor 9. Yuk kita lihat terlebih dahulu soalnya. Yang pertama, jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar, khususnya kelas rendah. Apa sih jawabannya? Yaitu ada beberapa teknik mendongeng. Yaitu yang pertama, awal mendongeng. Di sini anak melontarkan kata-kata umum untuk merangsang kepekaan mereka terhadap dongeng yang akan disajikan atau diceritakan. Yang kedua, anak diajak menyanyi terlebih dahulu sesuai tema yang akan diceritakan pada dongeng. Kemudian diajak menirukan suara-suara binatang sebagai tokoh utama cerita. Vokal atau pengucapan atau penggunaan suara. Dalam pengucapan harus baik dan lantang, seperti saat menirukan suara binatang, dan lain-lain. Kemudian intonasi dan nada suara adalah keras lemahnya dan tinggi rendahnya suara. Kemudian penghayatan watak tokoh cerita. Kita harus menguasai dan menghayati watak dalam tokoh dengan menirukannya dengan baik. Dan selanjutnya ekspresi, yaitu dapat dilihat pada raut muka, pada pereajan di pendongeng yang harus menghayati secara mendalam. Dan selanjutnya gerak dan penampilan. Di sini pendongeng harus mampu menyuarakan suara dari semua tokoh tanpa ada yang sama pada gerak. Misalnya, pendongeng mampu mencontohkan, misal membungkuk sambil menggerakkan badan apabila ada adegan seperti itu dalam dongeng. Yang terakhir, kemampuan komunikatif, yaitu pendongeng harus memahami tentang semua teknik, tujuan mendongeng, gimana dia mendongeng, alat perantara yang digunakan saat mendongeng, dan bagaimana caranya mendongeng. Terus kita lihat yang soal nomor 2. Bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah? Apa sih jawabannya? Dalam proses komunikasi, keterangan berbahasa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni keterampilan produktif dan keterampilan reseptif. Keterampilan produktif itu bersifat hasil atau pengeluaran atau memproduksian bahasa baik lisan maupun tulisan. Sedangkan keterampilan reseptif bersifat penerimaan atau penyerapan seperti menyimak dan membaca. Nah, selanjutnya nomor 3. Bagaimana langkah Anda mengerjakan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Nah, jawabannya yaitu wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna dan disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan tulis. Untuk itu, cara atau langkah untuk mengajarkan kepada siswa mengenai wacana, deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi. Apa sih deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif itu? Nah, kita cari tahu. Yang pertama, deskriptif. Deskriptif adalah karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Tujuannya adalah membaca memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis
sehingga seolah-olah pembaca yang melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek tersebut. Kemudian argumentatif, salah satu jenis pengembangan paragraf penulis dengan tujuan untuk membujuk pembaca. Dan kemudian naratif. Naratif ialah rangkaian kalimat yang disusun untuk menjelaskan sebuah ide pokok. Jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian. Dan yang terakhir, persuasif, suatu bentuk karangan yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Untuk mempengaruhi pembacanya, biasanya digunakan segala daya dan upaya yang membuat mitra tutur pengaruh. Yang selanjutnya kita buka soal nomor 4. Kita pecahkan. Nah, kesatuan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesatuan berbahasa dalam pembelajaran. Nah, jawabannya ialah hal-hal yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran antara lain, menurut Cibarani, beliau menyampaikan bahwa kesantunan berbahasa sedikitnya dapat dilakukan dengan 5 cara. 5 cara tersebut ialah, yang pertama, kita perlu menerapkan prinsip kesopanan dalam berbahasa, yakni sebuah prinsip yang berusaha untuk memaksimalkan kesenangan atau kearifan, keuntungan, rasa salut, atau rasa hormat maupun pujian kepada orang lain. Dan sebaliknya, meminimalkan hal-hal tersebut kepada diri sendiri. Yang kedua, kesantunan berbahasa harus menghindarkan kata-kataku dalam berkomunikasi. Yang ketiga, dalam upaya menghindari penggunaan kata-kata tabu, maka penggunaan eufemisme sangat disarankan. Eufemisme merupakan ungkapan yang halus sebagai pengganti segala kata yang dianggap tabu. Dan keempat, kesantunan juga dapat tercapai dengan menggunakan pilihan kata yang honorific. Honorific adalah ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. Yang kelima, kesantunan juga dapat tercapai melalui penerapan tindak tutur tidak langsung yang disampaikan dengan menggunakan modus kalimat yang berbeda dari maksud kalimatnya. Kemudian kita lihat soal nomor 5. Bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Nah, jawabannya ialah pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pembelajaran kontekstual adalah dengan melakukan kerja kelompok, siswa akan diskusi dan saling mengoreksi satu sama lain. Sedangkan pembelajaran tekstual adalah pembelajaran yang memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Contoh pembelajaran tekstual yaitu siswa mempelajari materi tertulis yang ada pada buku teks atau buku pelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu kita lihat soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Apa sih jawabannya? Nah, contoh media tradisional di sini misalnya wayang kertas untuk mendongeng,
Berdasarkan pertimbangan dari berbagai rujukan, dipilihkan wayang kertas sebagai media karena diduga efektif dapat meningkatkan kemampuan menyimak siswa agar siswa dapat tertarik untuk belajar. Keterampilan menyimak saat ini bagi sebagian guru lebih pada kemampuan menyimak, bukan pada menyimak sebagai suatu proses dan mekanika, sehingga diperlukan keterampilan dalam meramu teknologi sebagai media pembelajaran yang apik. Padahal, dukungan teknologi dapat digunakan untuk membantu mengembangkan keterampilan menyimak mereka melalui radio, kaset audio, televisi, video, dan komputer, atau media internet dengan berbagai laman yang ada. Setiap jenis teknologi memberikan peluang bagi siswa untuk dieksplorasi strategi menyimak mereka. Nah, yang selanjutnya, nomor 7. Jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Apa sih jawabannya? Nah, bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Menurut UNO, tahun 2007 terdapat 7 langkah dalam melaksanakan model pembelajaran bermain peran, yaitu yang pertama milih peran, yang kedua menyusun tahap-tahap peran, yang ketiga menyiapkan pengamat, yang keempat pameran, yang kelima diskusi dan evaluasi, dan yang terakhir membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Yaitu jawabannya, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dapat dipelajari secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun, banyak siswa menganggap pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang sulit. Salah satu kesulitan belajar bahasa Indonesia menurut siswa yaitu karena materi bahasa Indonesia cenderung banyak menulis. Kesulitan bahasa Indonesia yang dialami menyebabkan para siswa kurang antusias dalam menerima pelajaran. Guru bahasa Indonesia SD diharapkan dapat memberikan kondisi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi siswa sekolah dasar dalam menghadapi pelajaran bahasa Indonesia, kesulitan dalam memahami teks, dan juga kesulitan dalam memahami keterampilan berbahasa pada materi bahasa Indonesia tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal dari siswa. Kesulitan belajar antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya tidaklah sama. Hal ini sangat tergantung pada pemahaman siswa tentang sesuatu materi yang dipelajarinya. Secara lebih khusus, Sujono mengemukakan tentang kesulitan siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, kesulitan dalam menggunakan konsep. Dan yang kedua, kesulitan belajar dengan menggunakan prinsip. Dan yang ketiga, yaitu terakhir, kesulitan dalam menentukan soal esai. Dan kita menuju ke soal yang terakhir. Nah, jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Nah, jawabannya yaitu, kita lihat.
Yang pertama tekanan, yang kedua intonasi, yang ketiga lafal, dan yang keempat jeda. Apa sih pengertian dari keempat tersebut? Nah, yang pertama yaitu tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan suatu suku kata untuk kata yang perlu mendapatkan penekanan dalam bait puisi. Terlebih kita perlu memahami maksud baitnya secara keseluruhan. B. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Untuk itu, sebelum Anda membacakannya, Anda perlu menandainya misalnya dengan berupa garis yang menanjak atau menurun. Dengan cara demikian, mudahlah dalam membedakan intonasi dari setiap liriknya ketika puisi itu Anda bacakan. Nah, yang selanjutnya itu C. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa, antara lain A, C, F, H, U. Nah, untuk melatih ketepatan dalam melafalkan bunyi bahasa, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan olah vokal. Misalnya dengan mengucapkan bunyi-bunyi vokal dan konsonan secara cepat dan bervariasi. Dan yang terakhir, jeda. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam bacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan lirik. Jeda berpengaruh pada jelas tidaknya maksud suatu kata atau lirik. Nah, kita telah menyelesaikan soal tersebut. Terima kasih.